ada 3 yang berbeda sikap Capres merespon pengakuan Agus Raharjo hentikan kasus EKTP Setia Novanto. Kata Mas Anies Baswedan, saya akan kembalikan menjadi lembaga independen. TKN Prabowo, buktikan kalau Mas Ganjar memang harus disikat koruptor. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebatas respon sesaat atau memang kedepannya lebih mendalam? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, mengaku suruh stop kasus EKTP yang viral pada waktu 2017. Waktu itu Pak Jokowi langsung memerintahkan, tetapi sebagai Ketua KPK yang masih independen, tidak digubris yang namanya perintah Pak Presiden. Selanjutnya ada revisi undang-undang. Meskipun pro dan kontra, ada yang mengatakan itu adalah inisiatif DPR atau karena kasus tidak mau disuruh nyetop oleh Pak Presiden itu, yang pasti SP3 selanjutnya muncul. Ayo kita baca di beberapa media respon dari 3 bakal calon presiden terkait dengan apa yang dikatakan Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, yang mengaku di perintah Pak Jokowi stop kasus EKTP. Pertama kita baca di Tempo, Anies berjanji akan kembalikan KPK sebagai lembaga independen. Ini adalah yang disampaikan oleh Anies Baswedan secara langsung, begitu juga yang ada di Detik. Kata Anies soal cerita Agus Raharjo, Jokowi minta stop kasus EKTP. Jadi pemberitaannya sama, intinya akan mengembalikan kepada lembaga independen. Kalau kita melihat Prabowo Gibran, memang kita belum menemukan kecuali yang disampaikan oleh TKN, yaitu di Tempo, soal tudingan Presiden intervensi KPK. TKN Prabowo Gibran minta Agus Raharjo tunjukkan bukti. Ayo buktikan, supaya ini tidak menjadi hoax atau tidak menjadi barang yang menarik diklik-klik menuju 2024. Kalau Mas Ganjar ketika ditanya terkait dengan pengakuan Agus Raharjo tersebut, dia di Detik mengatakan, soal isu Jokowi minta stop EKTP, Ganjar korupsi memang harus disikat. Kalian memilih yang mana? Oke, kita cuplik sedikit-sedikit meskipun berangkat dari Tempo yang pertama kita bacakan tadi. Anies berjanji akan kembalikan KPK sebagai lembaga independen. Tempo ini yang disampaikan yang menjadi judul. Tempo.go Jakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi ihwal pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo soal intervensi yang diterimanya soal menangani kasus korupsi penanganan EKTP. Agus menyebut independensi KPK harus dikembalikan lagi. Nah, ini janjinya. Anies menyebut akan mengembalikan tugas dan wewenang KPK yang pangkas saat revisi Undang-Undang KPK. Harapannya, lembaga anti risuah tersebut bisa menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari pihak lain. Kalau kita bergeser ke yang disampaikan oleh TKN, Prabowo Gibran, sebagaimana yang ada di Tempo juga, Sekjen TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, merespon pernyataan Agus Raharjo tersebut. Ia menyebut pernyataan itu harus disertai bukti, karena tanpa ada bukti katanya gitu. Mana yang sifatnya mohon maaf, kalau bahasanya orang Jawa Timur asal jeplak, jadi harus dibuktikan.
Menurut Nusron, pengakuan Agus yang sepihak perlu dibuktikan. Meski dia mengaku menghormati Agus, tapi dia menilai pengakuan seperti ini itu tidak boleh sepihak. Makanya KPK harus dibuktikan. Makanya KPK membutuhkan alat hukum baru bisa menjadi bukti yang konkret kalau ada dua alat bukti. Kalau hanya sepihak kan tidak mungkin. Nah, itu yang disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran. Adapun Mas Ganjar, ya kalau saya nggak tahu itu intervensi apa, tapi korupsi memang harus disikat. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah respon dari 3 bakal calon presiden yang hadir, atau maksudnya yang merespon pernyataan Agus Raharjo tersebut. Jadi ketiganya sudah merespon, meskipun tidak secara langsung. Ada yang TKN Prabowo Gibran. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius akan dilakukan oleh ketiganya, atau memang itu adalah sebagai semacam representasi? Jawaban itu representasi dari masing-masing, atau dan apakah nanti KPK bisa menjalankan sebagaimana lembaga anti risuah yang dahulu? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dari 3 pemberitaan tadi atau 4 pemberitaan tadi, kalau menurut saya memang teman-teman media masih bisa berkomunikasi secara langsung kepada Mas Anies sama Mas Ganjar. Pak Prabowo Gibran belum ada kecuali dari TKN Prabowo Gibran. Kalau menurut saya, apa yang menjadi jawaban itu adalah representasi dari masing-masing. Ini berbicara secara representatif. Jadi sosok KPK ke depan, kalau bahasanya Mas Anies Baswedan, ya harus dikembalikan sebagaimana lembaga KPK awal, jadi independen. Tetapi kalau Pak Prabowo Gibran, buktikan dahulu. Kalau tidak ada bukti, maka tidak ada respon. Buktikan dulu bahwa pernyataan Agus Raharjo, Ketua KPK, itu betul. Kalau tidak, ya itu selanjutnya. Intinya bahasanya harus ada alat bukti sebagaimana pada waktu pemrosesan orang yang kena tersangka. Kemudian kalau Mas Ganjar harus disikat. Dia tidak mau tahu terkait dengan Agus Raharjo ketemu Pak Jokowi, apakah diperintah sampai menghentikan atau tidak, dia tidak tahu. Dan berusaha mencoba tidak intervensi di dalamnya, tetapi bahwa KPK, maksudnya koruptor, harus disikat. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat yang disampaikan ketiganya, itu adalah hal yang menjadi representasi dari ketiganya. Secara dialektika lanjutan, maka kita bisa mengikuti tidak jauh dengan apa yang disampaikan tersebut. Kemudian analisa kedua, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan? Maksudnya apakah berpengaruh terhadap bisa mempengaruhi suara pemilih? Kalau menurut saya iya. Nah sekarang adalah ketiga isu itu mana yang lebih disenangi, disukai oleh masyarakat. Apakah yang sebagaimana yang ditampilkan oleh Mas Anies, yaitu harus dikembalikan sebagaimana dahulu, atau lebih suka dengan TKN Prabowo Gibran? Buktikan dulu, jangan buat hoax. Sehingga apa yang disampaikan Agus Raharjo itu sampai hari ini, menurut perspektifnya, ya sebatas informasi yang belum terbukti. Atau mungkin mengikuti apa yang dia model Mas Ganjar, tidak mau tahu tentang proses
intervensi, tetapi bahwa koruptor harus dilawan. Jadi kalau menurut saya, ketiga isu itu kan berbeda, meskipun endingnya adalah melawan koruptor. Beda, tetapi endingnya adalah melawan koruptor. Kalau ada koruptor, maka semuanya sepakat itu dilawan. Tetapi bahwa terkait dengan keberadaan KPK hari ini, ataupun pengakuan Agus Raharjo mantan Ketua KPK, itu terjadi perbedaan antara ketiganya. Jadi akhirnya ini diserahkan kepada pemilih. Pemilih seperti apa wacana yang bisa ditangkap oleh sebuah peristiwa Agus Raharjo, KPK, mantan KPK sama Pak Jokowi, yang selanjutnya muncul SP3 dan lain-lainnya tentang pemberantasan korupsi. Lebih lanjut lagi adalah KPK di bawah legislatif. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan berefek secara dekat terhadap lembaga KPK? Maksudnya bahwa sesudah KPK di bawah pemerintah, apakah ini betul akan menjadi alat pemerintah untuk sebagai alat kekuasaan, sebagaimana yang disampaikan karena di bawah legislatif? Nah, ini pasti menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan. Tetapi bahwa kalau ngomong penegakan hukum, kalau dalam trias politika itu kan harus berbeda ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tidak boleh misalkan antara satu dengan lainnya itu menjadi satu. Karena kalau legislatif berkoalisi dengan yudikatif, eksekutif koalisi yudikatif, maka hukum itu bukan menjadi panglima, tapi hukum akan selalu diintervensi karena personil yang ada itu akan dimanfaatkan, dipengaruhi oleh taruhlah eksekutif ataupun legislatif. Jadi endingnya itu adalah bagaimana pada kesempatan ini, seandainya ada intervensi pemerintah, itu harus didialektikan sehingga jauh dari trias politika, atau maksudnya jauh dari pelanggaran trias politika yang selama ini kita pahami. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Koruptor memang harus dilawan. Lembaga yang melawan lembaga penegakan hukum, lembaga penegak KPK, itu juga harus diluruskan. Pemerintah yang tidak beres, itu juga harus diluruskan, siapapun. Kalau dalam bahasa politik itu, presiden selalu ada. Tetapi siapa yang menjadi presiden setiap 5 tahun, terjadi pemilu. Dan belum tentu presiden sekarang kemudian akan jadi lagi. Bahkan regulasinya 2 kali maksimal, kemudian tidak bisa lagi. Berangkat dari situ maka jadikan penegakan hukum itu menjadi panglima. Jangan sampai legislatif, eksekutif intervensi terhadap yudikatif, supaya semuanya jalan sesuai dengan panglimanya, hukum, penegakan hukum, atau melawan korupsi. Semoga bermanfaat. Kita ikuti saja bagaimana perjalanan menuju 14 Februari 2024. Apakah jawabannya akan berkembang atau tetap seperti yang kami sampaikan tadi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.